Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami seorang pensiunan di desa pegunungan. Cerita ini bukan hanya penuh misteri dan kengerian, tetapi juga syarat dengan pesan moral dan keteguhan hati dalam menghadapi serangan tak kasat mata. Mari kita simak bersama dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Udara malam itu terasa ganjil. Angin yang seharusnya membawa dingin pegunungan justru berhembus kaku, seolah membawa bisikan yang tak kasat mata. Di sebuah desa sejuk, agak terpencil dari hiruk-pikuk kota, seorang pria paruh baya bernama Pak Darmawan menginjakkan kaki untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia pensiun, meninggalkan kebisingan kota dan memilih hidup damai bersama istrinya di rumah kecil dekat perbukitan. Hidup Pak Darmawan tampak sederhana. Ia menanam rempah-rempah, mengolahnya menjadi jamu dan menjualnya bersama istrinya, Bu Ningsih. Sebuah usaha kecil yang dijalankan dengan penuh kejujuran dan harapan. Namun, siapa sangka dari sebuah usaha sederhana itu, malapetaka perlahan menebar bau busuk yang tak kasat mata. Awalnya, mereka menerima laporan aneh. Jamu yang dijual mereka dianggap tidak layak edar. Belum hilang lelah menutup usaha jamu, usaha keripik mereka pun tiba-tiba mendapat laporan bahwa produknya berjamur, meski mereka merasa telah bekerja dengan sangat bersih dan hati-hati. Mereka mulai curiga, tapi tetap bertahan. Namun, rintangan itu tak kunjung reda. Usaha demi usaha yang mereka bangun selalu saja runtuh, seakan ada tangan tak terlihat yang merusaknya. Suatu malam, bau anyir menusuk hidung mereka, begitu kuat hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Mereka mencari-cari sumber bau, sampai akhirnya menemukan bangkai kucing membusuk di kolam lele. Padahal, kolam itu selalu bersih, tak pernah ada yang aneh sebelumnya. Pak Darmawan mulai merasa, mungkin ada sesuatu yang sedang mengincar mereka. Tapi benarkah itu? Atau hanya perasaan semata? Malam berikutnya, di tengah perjalanan pulang dari kota, di jalan sunyi yang hanya diterangi lampu mobil, istri Pak Darmawan tiba-tiba menoleh ke kursi belakang dengan wajah pucat. "Pak, ada perempuan di belakang." Suaranya gemetar, tubuhnya bergetar ketakutan. Pak Darmawan menoleh, namun kursi itu kosong. Tapi aroma melati pekat memenuhi kabin mobil, seolah seseorang benar-benar hadir bersama mereka. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan mulai berdatangan. Dari suara misterius, benda jatuh tanpa wujud, sampai sosok-sosok menakutkan yang menampakkan diri di dalam rumah mereka. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada seseorang yang dengan sengaja ingin menghancurkan hidup mereka? Dan satu pertanyaan yang perlahan mencuat di benak Pak Darmawan. Siapa yang menginginkan kehancuran kami? Dan sampai sejauh apa mereka akan melakukannya? Pak Darmawan adalah seorang pensiunan yang pernah menghabiskan puluhan tahun bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan di kota Suraya. Ia pria sederhana yang dikenal ramah dan suka menolong. Setelah melewati separuh usianya dalam kesibukan kota, Pak Darmawan memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai, jauh dari riuhnya kendaraan dan tembok-tembok beton. Bersama Bu Ningsih, istrinya yang setia, ia memilih menetap di sebuah desa kecil di kaki perbukitan. Tempat itu sunyi, udaranya sejuk, dan lingkungan sekitar masih asri, cocok untuk menjalani hidup tenang selepas pensiun. Pak Darmawan dan Bu Ningsih membangun rumah mungil di tepi desa, dikelilingi tanaman rempah dan beberapa pohon buah. Rumah itu sederhana, tapi terasa hangat. Mereka tinggal berdua saja. Kelima anak perempuannya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing di Suraya. Meski jauh, anak-anak mereka sesekali datang berkunjung atau membantu memasarkan produk-produk buatan Pak Darmawan secara daring. Tak ingin hidup menganggur, Pak Darmawan mulai merintis usaha kecil bersama istrinya. Ia menanam berbagai macam rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Bu Ningsih mengolah hasil kebun itu menjadi jamu tradisional yang dikemas dengan rapi dan dipasarkan ke berbagai tempat. Kadang Pak Darmawan sendiri yang berkeliling menjajakan jamunya ke pasar dan warung-warung. Kadang anak-anaknya membantu menjualkan secara online dari kota. Beberapa bulan pertama, usaha mereka berjalan lancar,
jamu yang mereka jual cukup diminati warga sekitar. Pak Darmawan merasa bahagia, tak hanya karena usahanya mulai dikenal, tapi juga karena hidupnya terasa lebih bermanfaat. Namun, kehidupan yang tampak tenang itu perlahan mulai retak ketika suatu hari ada laporan dari pihak berwenang bahwa jamu mereka dianggap tidak terdaftar dan harus dihentikan. Pak Darmawan terpaksa menutup usahanya. Ia kecewa, tapi tak menyerah. Tak lama setelah itu, ia mencoba usaha baru. Bersama Bu Ningsih, ia membuat keripik singkong dan kentang, kemudian menitipkannya di toko-toko oleh-oleh di dekat kawasan wisata yang tak jauh dari rumah mereka. Usaha keripik ini juga sempat berjalan dengan baik. Namun cobaan kembali datang. Toko-toko yang menjual keripik milik Pak Darmawan mulai mengeluhkan bahwa produk mereka cepat berjamur. Padahal Pak Darmawan dan istrinya selalu memastikan semua dalam keadaan bersih dan kering. Pak Darmawan sempat berpikir, mungkin itu murni kesalahan teknis. Ia mencoba berbagai cara, mengganti metode pengolahan, mengeringkan lebih lama, bahkan mencoba teknik pengemasan yang lebih modern. Tapi laporan yang sama terus berdatangan. Keripik miliknya tetap cepat berjamur. Perlahan keyakinannya mulai goyah. Bu Ningsih mulai berbisik, "Pak, jangan-jangan ada yang gak suka sama kita." Pak Darmawan mencoba menenangkan istrinya. Ia yakin selama ini mereka tak pernah berbuat jahat, selalu berusaha ramah dengan tetangga. Namun di sudut hatinya, ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah memang ada yang berusaha menyingkirkan mereka? Usaha mereka silih berganti. Setelah keripik, Pak Darmawan sempat membuka kios kecil menjual bahan bakar eceran. Tapi persaingan semakin ketat. Kios-kios serupa mulai bermunculan di sekitarnya, dan akhirnya usaha itu pun terpaksa ditutup. Tabungan mereka perlahan menipis. Di tengah kebingungan, seorang sahabat lama datang menawarkan jalan keluar. Pak Agus, teman masa mudanya di pondok pesantren, berkunjung dari kota Cianjur. Pak Agus sudah sukses dengan bisnis peternakan lele dan mendorong Pak Darmawan untuk mencoba usaha yang sama. Meskipun Pak Darmawan sama sekali belum paham tentang dunia perikanan, semangatnya kembali menyala. Berkat bimbingan Pak Agus, Pak Darmawan memulai peternakan lele di halaman belakang rumahnya. Ia belajar dari nol, mulai dari perawatan, pakan, hingga cara panen yang baik. Setiap kali ada masalah, ia tak ragu menghubungi Pak Agus untuk bertanya. Perlahan, kolam-kolam lele miliknya mulai menghasilkan. Ia mulai memasok lele ke beberapa warung makan di sekitar desanya. Usaha ini tumbuh, bahkan melebihi ekspektasinya. Setelah bertahun-tahun merintis usaha yang selalu kandas, akhirnya Pak Darmawan merasakan titik terang. Peternakan lele itu berjalan stabil, membawa harapan baru untuk kehidupan dan keluarganya. Namun, justru di saat usahanya mulai membaik, kejadian-kejadian ganjil mulai mengusik ketenangan mereka. Malam-malam yang dulu sunyi, kini terasa berbeda. Bau bangkai yang tak diketahui asalnya, penampakan-penampakan aneh, dan gangguan-gangguan misterius mulai menghantui keluarga Pak Darmawan. Dan tanpa ia sadari, semua itu hanyalah awal dari teror panjang yang akan menguji iman dan kesabarannya. Setelah 1 tahun berjalan, peternakan lele milik Pak Darmawan mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Setiap bulan, ia mampu panen dan memasok ke beberapa rumah makan di sekitar desanya. Uang perlahan mengalir, kehidupan Pak Darmawan dan Bu Ningsih kembali stabil, bahkan cukup untuk membantu anak-anaknya di kota. Pak Darmawan mulai merasa tenang. Ia yakin mungkin inilah jalannya. Mungkin Tuhan baru mengizinkan usahanya berkembang sekarang setelah banyak kegagalan yang ia alami sebelumnya. Namun, ketenangan itu perlahan terganggu. Malam itu, bau busuk menusuk hidung. Bau yang aneh, menyengat, dan membuat seisi rumah terbangun. Pak Darmawan, Bu Ningsih, dan pembantu mereka, Sari, berhamburan keluar mencari sumber bau yang membuat mereka mual. Mereka memeriksa dapur, gudang, hingga bawah lemari, tapi tak menemukan apapun. Bau itu begitu kuat hingga membuat mereka semua muntah di ruang tengah. Pak Darmawan kemudian bergegas keluar rumah menuju kolam lelenya yang terletak di sisi barat halaman.
Dengan senter di tangan, ia memeriksa satu persatu kolam, memastikan tak ada lele yang mati. Semuanya tampak baik-baik saja, kecuali satu kolam di pojok, di bawah pohon kelengkeng yang rindang. Ada sesuatu yang bergerak di permukaan air. Pak Darmawan mendekat, menyorotkan senter ke kolam. Jantungnya berdegup kencang saat mendapati seekor kucing mati mengambang dengan perut membesar, dikerumuni lele yang memakan bangkai itu dengan rakus. Pak Darmawan memanggil Bu Ningsih dan Sari yang segera menghampiri. Mereka semua terdiam, terkejut, dan mual melihat pemandangan itu. Bu Ningsih segera menyuruh Sari untuk mengangkat bangkai kucing dan menguburkannya. Malam itu mereka tak banyak bicara, hanya bertukar pandang dengan pikiran yang penuh tanya. "Kira-kira siapa, Pak, yang tega melemparkan bangkai kucing ke kolam kita?" tanya Bu Ningsih perlahan. Pak Darmawan menghela napas. "Entahlah, Bu, tembok kita memang tak terlalu tinggi. Kalau ada orang yang berniat buruk, mungkin mudah saja melempar sesuatu dari luar." Bu Ningsih menunduk, matanya berkaca-kaca. "Pak, jangan-jangan ada yang sirik sama usaha kita. Jangan-jangan ini bukan kebetulan." Pak Darmawan mencoba menenangkan. "Bu, kita kan nggak pernah buat salah sama orang, kita selalu ramah, nggak pernah cari musuh." Namun di lubuk hatinya yang terdalam, keraguan mulai tumbuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darmawan dan istrinya pulang larut malam dari kota. Jalanan menanjak yang sepi, diapi tebing dan pepohonan membuat suasana mencekam. Di dalam mobil, Bu Ningsih tiba-tiba mengerutkan kening. "Pak, Bapak pakai parfum melati ya?" Pak Darmawan menggeleng sambil tetap memegang kemudi. "Enggak, Bu. Kenapa?" "Ada bau melati, Pak. Pekat banget, sampai bikin mual," gumam Bu Ningsih. Matanya mulai gelisah mencari sumber bau. Pak Darmawan mencium udara di dalam mobil. Ia pun mulai merasakan aroma melati yang kuat, menusuk hidung dan terasa tidak wajar. Perlahan, Bu Ningsih menoleh ke kursi belakang, lalu tubuhnya bergemetar hebat. Pak, astagfirullah, di belakang ada perempuan, Pak. Dia pakai baju putih, mukanya hancur, Pak." Pak Darmawan spontan menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia menoleh ke belakang, tapi kursi itu kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya bau melati yang semakin menusuk. Pak, ayo jalan, cepat, Pak," teriak Bu Ningsih. Tubuhnya mulai lemas karena ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa. Namun, beberapa meter sebelum jembatan kecil di tikungan, sosok perempuan berlari menyeberang jalan dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seperti melayang. "Astagfirullah," pekik Pak Darmawan sambil menginjak rem. Bu Ningsih menjerit histeris, "Cepat, Pak, jangan berhenti, cepat!" Pak Darmawan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh, berharap segera sampai rumah. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah, tak henti membaca doa dan beristighfar. Gangguan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, mereka dikejutkan oleh suara benda berat jatuh di atap rumah pada tengah malam. Suara yang begitu keras seolah sesuatu dilemparkan dari atas. Namun ketika diperiksa, tak ada apa-apa di atas genteng. Semua penghuni rumah mendengar suara itu, tapi tak ada bekas apapun yang tertinggal. Malam berikutnya, saat Pak Darmawan pulang dari rumah temannya, ia membuka pintu rumah dan melihat sosok pocong berdiri di pojok ruang tamu, tepat di sebelah lemari kayu tua. Sosok itu berdiri kaku, lalu menghilang begitu saja di depan matanya. Tubuh Pak Darmawan gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk tenang. Di malam yang sama, Bu Ningsih yang hendak ke kamar mandi mendengar suara nyanyian perempuan dari arah ruang cuci. Suara lembut, tapi terasa menyeramkan di tengah sunyi. Ia mengira itu suara Sari, pembantu mereka, tapi jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak mungkin Sari bangun dan bernyanyi di jam segitu. Bu Ningsih mengikuti suara itu, berjalan perlahan menuju ruang cuci. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Saat tiba di depan pintu, ia melihat seorang perempuan dengan rambut panjang berdiri membelakanginya sambil menggoyang-goyangkan badan seperti menari pelan. Jeritan Bu Ningsih membelah keheningan malam. Ia berlari ke kamar, gemetaran, menceritakan apa yang dilihatnya kepada Pak Darmawan. "Pak, itu sundel bolong, Pak. Saya lihat sendiri, dia ada di ruang cuci." Pak Darmawan mencoba menenangkan istrinya, tapi wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Sejak saat itu, gangguan demi gangguan terus datang bertubi-tubi. Bau busuk yang tiba-tiba muncul, suara benda dilempar, penampakan-penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri, semua semakin sering terjadi. Mereka mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres.
ada seseorang yang mungkin menginginkan kehancuran mereka. Dan dari sinilah perjalanan Pak Darmawan dan keluarganya dalam menghadapi teror tak kasat mata benar-benar dimulai. Sejak gangguan itu muncul, hidup Pak Darmawan dan Bu Ningsih tak pernah lagi sama. Hari-hari mereka dipenuhi rasa was-was. Malam-malam mereka dipenuhi teror yang datang bertubi-tubi. Gangguan yang semula hanya bau busuk dan penampakan sesekali, kini semakin menjadi-jadi. Seolah ada sesuatu yang sengaja ingin menghancurkan mereka perlahan. Setiap malam, suara-suara aneh terus terdengar. Suara ketukan dari atap, suara langkah kaki di halaman belakang, dan kadang suara benda berat seperti dilemparkan ke genteng rumah. Anehnya, setiap kali diperiksa, tak ada apa-apa. Genteng rumah tetap utuh, tak ada benda yang ditemukan di sekitar rumah. Tapi suara itu terdengar begitu nyata. Dan yang paling menyeramkan, suara itu didengar oleh semua penghuni rumah. Sari, pembantu mereka, mulai sering mengeluh. Ia merasa ada yang mengawasinya saat bekerja di dapur. Pernah suatu malam, Sari hendak mencuci piring, tiba-tiba lampu mati dan ia merasakan ada bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Ia lari tunggang-langgang menuju kamar Pak Darmawan, menangis sambil memohon izin untuk pulang. Sejak malam itu, Sari tak pernah kembali. Gangguan tak hanya menyasar rumah, tapi juga kolam-kolam lele milik Pak Darmawan. Pernah suatu pagi, ia mendapati salah satu kolamnya penuh dengan bangkai ikan. Padahal semalam ia memastikan semua lele dalam kondisi sehat. Anehnya, hanya satu kolam yang terkena, sedangkan kolam lainnya tetap normal. Pak Darmawan berusaha berpikir rasional. Ia menghubungi temannya yang mengerti perikanan, memeriksa kondisi air, kadar pakan, dan kualitas kolam. Semua dalam kondisi baik, tak ada yang salah secara teknis. Tapi kejadian itu terulang beberapa kali, selalu menimpa kolam yang sama, selalu tiba-tiba mati tanpa sebab. Kecurigaan Pak Darmawan semakin kuat. Ia yakin ada yang dengan sengaja mengirimkan gangguan. Namun siapa pelakunya? Ia tidak tahu. Bu Ningsih semakin sering ketakutan. Ia kerap mimpi buruk melihat sosok perempuan berambut panjang yang mentertawakan mereka dari balik jendela. Kadang ia terbangun dengan tubuhnya yang terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Pak Darmawan pun tak luput dari teror. Suatu malam saat ia terbangun untuk sholat malam, ia merasa ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Begitu ia buka tirai, ia melihat sesosok pocong berdiri diam di halaman menatap ke arahnya. Tapi saat ia berlari keluar rumah, sosok itu sudah menghilang. Tak kuat menahan ketakutan, Pak Darmawan akhirnya menghubungi sahabat lamanya, Pak Agus, menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Pak Agus terkejut. Ia mengatakan bahwa semua tanda-tanda yang dialami Pak Darmawan mengarah pada gangguan gaib yang dikirimkan oleh seseorang. Pak Darmawan, saya rasa ini bukan gangguan biasa. Ini seperti santet, Pak, ujar Pak Agus di ujung telepon. Santet? Tapi saya sehat-sehat saja, Gus. Saya nggak sakit apa-apa, jawab Pak Darmawan bingung. Kalau santet itu macam-macam, Pak. Kadang nggak langsung menyerang tubuh. Kadang yang diserang itu usahanya, rezekinya, bahkan rumah tangganya. Gangguan itu bisa datang pelan-pelan, lewat hal-hal yang nggak masuk akal. Perkataan Pak Agus mulai membuat Pak Darmawan berpikir, apakah benar selama ini ia sedang diserang? Tapi siapa yang tega melakukan ini? Beberapa hari setelah percakapan itu, kondisi fisik Pak Darmawan perlahan memburuk. Ia mulai sering merasa kesemutan yang aneh di kakinya. Awalnya ia anggap biasa, mungkin hanya kecapean. Namun lama-kelamaan, rasa kesemutan itu berubah menjadi nyeri yang tajam. Lalu kakinya mulai bengkak dan sulit digerakkan. Bu, di kaki saya ini kayak ada yang nyangkut. Coba Ibu pegang, kata Pak Darmawan suatu malam. Bu Ningsih memegang betis suaminya dengan gemetar. Iya, Pak, ini kok kayak ada benda panjang, Pak. Ini nggak wajar, Pak. Pak Darmawan tersenyum pahit. Saya rasa saya memang benar-benar dikirimi sesuatu, Bu. Bu Ningsih memohon agar suaminya mau berobat ke orang pintar atau ustadz. Tapi Pak Darmawan menolak. Biarlah, Bu.
biar orang yang ngirim ini tahu bahwa santetnya berhasil. Biar dia puas. Pak, jangan gitu. Bapak nanti bisa makin parah. Saya masih kuat, Bu. Saya masih sanggup. Namun rasa sakit itu semakin menyiksa. Setiap malam, Pak Darmawan tak bisa tidur. Tubuhnya berkeringat dingin. Kakinya makin bengkak. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan-bayangan hitam yang mengejarnya, mentertawakannya, dan membisikkan kata-kata aneh di telinganya. Buningsih akhirnya memaksa suaminya untuk menghubungi kembali Pak Agus. Lewat Pak Agus, ia mendapat saran untuk menemui seorang ustadz yang dikenal bijaksana dan sering membantu orang yang terkena gangguan gaib. Pak Darmawan mulai melaksanakan berbagai amalan yang disarankan, seperti sholat malam dan membaca zikir tertentu. Suatu malam, ia mandi di bawah gerojokan air yang deras seperti yang dianjurkan. Ia mengurut kakinya perlahan sambil terus berdoa dan membaca zikir. Tiba-tiba dari dalam betisnya, keluarlah sebuah paku berkarat sepanjang 12 cm. Buningsih yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepal sendiri tak bisa menahan tangisnya. Setelah paku itu keluar, dari kaki Pak Darmawan juga keluar gulungan rambut panjang yang baunya anyir. Mereka berdua hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Paku dan rambut itu kemudian mereka bungkus dan mereka sepakat untuk menyerahkannya kepada ustadz yang akan mereka temui esok hari. Namun, bahkan setelah benda-benda itu keluar, gangguan gaib belum sepenuhnya berhenti. Suara-suara aneh masih sering terdengar. Bayangan hitam kadang melintas di sudut mata dan kolam lele Pak Darmawan sesekali kembali bermasalah. Hidup Pak Darmawan dan keluarganya semakin dipenuhi teka-teki. Siapa yang begitu tega mengirimkan santet? Mengapa mereka harus menjadi target? Dan yang paling mengusik, sampai kapan teror ini akan berakhir? Gangguan yang terus-menerus datang membuat Pak Darmawan dan Buningsih semakin tertekan. Mereka merasa hidupnya tak lagi tenang. Bahkan setelah paku dan rambut itu keluar dari kaki Pak Darmawan, teror gaib belum sepenuhnya hilang. Malam-malam mereka tetap dihantui oleh suara-suara aneh, bayangan yang berkelebat di sudut mata, serta penampakan-penampakan yang kian sering muncul. Pak Darmawan yang sebelumnya masih berusaha tegar, kini mulai goyah. Kondisi fisiknya yang belum pulih benar, ditambah tekanan batin yang semakin berat, membuatnya nyaris menyerah. Setiap malam, ia hanya bisa terpejam sambil menahan sakit dan rasa takut yang tak pernah reda. Suatu malam, tepat setelah Pak Darmawan pulang dari pengajian di masjid yang berjarak sekitar 8 km dari rumahnya, ia dipanggil oleh Ustadz Malik, guru ngajinya yang selama ini hanya memperhatikan dari jauh. Pak Darmawan, saya mau bicara sebentar, ujar Ustadz Malik dengan suara berat. Mereka duduk berdua di teras masjid. Ustadz Malik menatap Pak Darmawan dalam-dalam seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Beberapa bulan terakhir ini, saya sering mendapat firasat tentang jenengan, Pak. Dan saya juga pernah didatangi seseorang, kata Ustadz Malik pelan. Orang itu mengaku sedang sakit parah. Katanya terkena kiriman santet yang berbalik arah. Pak Darmawan menatap Ustadz Malik dengan wajah penuh tanya. Maksudnya, Ustadz? Ustadz Malik menghela napas. Waktu itu, saya langsung tahu, orang ini adalah pelakunya. Dialah yang mengirimkan santet kepada jenengan. Dak, jantung Pak Darmawan berdetak kencang. Saya bilang ke dia, kamu ini salah sasaran, santetmu kembali ke dirimu sendiri. Dan saya tidak bisa membantu kamu. Itu tanggung jawabmu sendiri di hadapan Allah, ujar Ustadz Malik tegas. Pak Darmawan terdiam lama. Ia memejamkan mata mencoba mencerna kabar mengejutkan itu. Selama ini ia bertanya-tanya, siapa yang begitu tega mengirimnya santet? Siapa yang iri hingga tega mencelakai keluarganya? Dan kini jawaban itu datang namun Ustadz Malik tidak menyebutkan nama. Ustadz, siapa orangnya? Saya ingin tahu, desak Pak Darmawan. Ustadz Malik menggeleng pelan. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak. Yang jelas orang itu sudah mengaku. Dia sakit dan santet yang dia kirimkan kembali menyerang dirinya sendiri. Pak Darmawan menunduk, menggenggam lututnya erat. Campur aduk perasaannya, antara marah, kecewa,
dan iba. Pak Darmawan, saya tahu ini berat, tapi jangan ada dendam. Apa yang menimpa jenengan, itu sudah kehendak Allah. Dan mungkin semua ini menjadi jalan agar jenengan semakin dekat kepadanya. Tambah Ustadz Malik lembut. Malam itu Pak Darmawan pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia mencoba menahan diri, tapi hatinya bergejolak. Ia ingin tahu siapa pelakunya. Ia ingin menegur, bahkan sempat terlintas untuk membalas. Namun ia sadar, jalan itu hanya akan memperpanjang luka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kondisi kesehatan Pak Darmawan semakin menurun. Rasa nyeri di kakinya tak kunjung hilang. Tubuhnya mulai melemah. Ia sering bermimpi buruk, dikejar bayangan hitam, dicekik oleh sosok perempuan berambut panjang, bahkan dalam keadaan terjaga pun, ia kerap merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menindihnya. Bu Ningsih semakin panik. Ia memohon agar Pak Darmawan mau mencari pertolongan ke banyak ustadz, dukun, bahkan orang pintar lainnya. Tapi Pak Darmawan tetap teguh. "Cukuplah saya pasrah sama Allah, Bu. Kalau memang ajal saya dekat, saya terima," ujar Pak Darmawan dengan suara lemah. Namun di tengah keputusasaan itu, Pak Darmawan mendapatkan kekuatan baru. Ia teringat saran Ustadz Malik agar terus memperbanyak sholat malam dan zikir. Maka semeski tubuhnya lemah, ia memaksakan diri bangun di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Suatu malam saat ia sedang berdoa dalam sujud panjang, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Keringat mengucur deras dan dadanya terasa begitu panas. Ia merasakan sesuatu bergerak dari dalam tubuhnya. Ia berusaha bertahan, melawan rasa sakit yang menjalar dari dada ke perut, lalu ke kaki. Pak Darmawan terjatuh di atas sajadah. Bu Ningsih yang terbangun mendengar suara jatuh itu segera menghampirinya. Ia mendapati suaminya menggeliat kesakitan, menggenggam kakinya erat. Pak, ada apa, Pak?" "Sakit, Bu. Ini kayak ada yang keluar lagi. Tolong, Bu. Tolong bantu saya," rintih Pak Darmawan dengan suara terputus. Bu Ningsih segera memegang kaki suaminya. Di bawah kulit betisnya, ia merasakan ada benda keras yang perlahan bergerak ke permukaan. Dengan sekuat tenaga, ia mengurut kaki itu, dan tiba-tiba sebuah paku berkarat keluar menembus kulit. Darah mengucur deras. Bu Ningsih menjerit histeris, namun ia berusaha tetap tegar. Ia segera mengambil air hangat, membersihkan luka suaminya, dan membalutnya dengan kain bersih. Pak Darmawan terengah-engah. "Bu, ada lagi. Saya rasa ini belum selesai." Beberapa menit kemudian, dari luka yang sama, keluar segumpal rambut kusut berwarna hitam, berbau anyir. Bu Ningsih tak mampu menahan air matanya. Ia menangis sambil memeluk suaminya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Malam itu menjadi titik terberat dalam hidup Pak Darmawan. Tubuhnya nyaris tak kuat, pikirannya hampir runtuh, tapi di saat itulah ia benar-benar berserah penuhnya kepada Tuhan. Keesokan harinya, Pak Darmawan dan Bu Ningsih kembali menemui Ustadz Malik membawa paku dan gulungan rambut itu. Ustadz Malik hanya mengangguk pelan dan berkata, "Insya Allah, ini yang terakhir, Pak. Bertahanlah. Jangan tinggalkan sholat malam dan jangan lepaskan zikir." Pak Darmawan pulang dengan langkah tertatih tapi hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar inilah ujian terbesarnya, dan jika ia mampu bertahan, ia yakin semua gangguan itu akan berakhir. Hari-hari berikutnya, Pak Darmawan tetap melawan rasa sakitnya. Ia tetap ngurus kolam lelenya, tetap menjalankan usahanya meski perlahan, dan tetap bangun setiap malam untuk bersujud melawan teror yang selama ini membelenggunya. Perlahan, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun bayangan tentang siapa yang telah mengiriminya santet, siapa yang begitu membencinya, masih terus menghantui pikirannya. Hingga suatu hari, sebuah kebenaran yang tak diduga datang mengetuk pintu kehidupannya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan perlahan. Pak Darmawan tetap memaksakan diri untuk bangkit, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Rasa sakit di kakinya berangsur mereda, meski masih sesekali terasa nyeri. Namun semangatnya untuk bertahan dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai tak pernah surut. Gangguan yang sebelumnya datang silih berganti mulai perlahan menghilang. Malam-malam mereka yang dahulu dipenuhi bau busuk
suara-suara aneh, dan bayangan hitam kini menjadi sunyi seperti sedia kala. Buningsih pun menyadari bahwa rumah mereka terasa lebih tenang. Sudah lama mereka tak lagi mencium bau melati yang tiba-tiba muncul, tak lagi mendengar suara ketukan di atap, tak lagi melihat sosok-sosok mengerikan yang dulu sering menampakkan diri. Pak Darmawan semakin rajin menjalankan salat malam, berzikir, dan menjaga amalan yang dianjurkan oleh Ustadz Malik. Ia tidak pernah lagi melewatkan waktu untuk bermunajat di sepertiga malam. Bahkan saat tubuhnya lelah dan sakit kembali menyerang, ia tetap memaksakan diri untuk berdiri, walau kadang harus bersandar pada dinding agar tetap tegak. Hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa apa yang menimpanya adalah bagian dari ujian hidup, dan bukan semata-mata karena kesalahan dirinya. Ia belajar untuk menerima dengan lapang dada dan mencoba memaafkan siapapun yang telah mengiriminya santet, meski ia tak pernah tahu pasti siapa orang itu. Namun, suatu sore yang tenang, di sebuah warung kecil di pinggir desa, Pak Darmawan bertemu dengan seorang kenalan lama, seorang pemilik toko oleh-oleh tempat dulu ia menitipkan keripiknya. Mereka berbincang ringan, mengenang masa-masa ketika usahanya masih baru dimulai. Tanpa diduga, si pemilik toko bercerita bahwa dulu pernah ada seorang pedagang keripik dari desa sebelah yang sering mengeluhkan kehadiran produk Pak Darmawan. "Orangnya dulu sering ngomel, Pak," ujar si pemilik toko. "Dia bilang keripik Bapak terlalu laku, bikin usahanya sepi. Dia beberapa kali ngomong gini, orang kayak dia itu harus dikasih pelajaran, biar nggak seenaknya ngambil pasar orang." Pak Darmawan mendengarkan dengan seksama, tapi ia tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil meski hatinya bergemuruh. Ia merasa mulai memahami arah cerita ini. Mungkin orang itulah yang selama ini menyimpan dendam dan iri hati. Mungkin dialah yang mengirimkan santet hingga berbalik memakan dirinya sendiri seperti yang pernah dikatakan Ustadz Malik. Namun Pak Darmawan tidak ingin mengejar kebenaran lebih jauh. Ia sadar, mengetahui siapa pelakunya tidak akan membawa ketenangan. Ia memilih mengubur rasa ingin tahu itu dalam-dalam. Baginya yang terpenting sekarang adalah bagaimana ia dan keluarganya bisa melanjutkan hidup dengan damai tanpa membawa dendam di hati. Peternakan lelenya perlahan berkembang kembali. Pembeli mulai berdatangan, bahkan beberapa rumah makan yang dulu sempat berhenti memesan kini kembali menjadi langganannya. Kolam-kolam lelenya semakin ramai, ikan-ikan tumbuh sehat, dan tak ada lagi kejadian misterius yang menimpa mereka. Buningsih pun mulai tersenyum lebih sering. Ia mengelola rumah dan membantu suaminya dengan lebih tenang. Mereka kembali merajut hari-hari yang dulu sempat dirusak oleh rasa takut. Meski begitu, ada satu perubahan besar dalam hidup Pak Darmawan. Ia menjadi jauh lebih dekat dengan Tuhan. Baginya, malam bukan lagi waktu untuk sekedar beristirahat. Malam adalah waktu paling sunyi, di mana ia bisa berbicara dengan Tuhannya dalam sujud panjang yang penuh keikhlasan. Setiap kali rasa sakit di kakinya kambuh, ia hanya menatap langit malam dari teras rumahnya dan berbisik, "Kalau memang ini sisa ujian untuk saya terima Gusti. Yang penting jangan jauhkan saya darimu." Waktu berjalan, luka di kakinya perlahan membaik, meski tak pernah benar-benar sembuh. Bekas luka di betisnya menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang pernah ia lalui, sebuah pengingat bahwa kehidupan tidak selalu tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang mampu bertahan dengan hati yang tetap bersih. Dan sejak saat itu, Pak Darmawan tak pernah lagi mencari siapa pelaku di balik semua kejadian ini. Ia memilih memaafkan, meski tak pernah tahu pasti siapa yang harus ia maafkan. Baginya yang penting adalah melanjutkan hidup dengan tenang, karena dendam tidak akan pernah membawa kedamaian, dan pengampunan adalah pintu bagi ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan, membawa Pak Darmawan dan Buningsih semakin jauh dari masa-masa kelam yang dulu sempat menghantui mereka. Kehidupan mereka perlahan kembali normal. Peternakan lele yang mereka kelola semakin berkembang, dan mereka mulai dikenal sebagai salah satu pemasok lele terbesar di desa itu. Pak Darmawan tetap menjaga kebiasaannya untuk bangun di sepertiga malam. Baginya,
bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan jiwa. Ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di setiap sujud panjangnya, ia tak lagi meminta dunia, tak lagi memohon kekayaan atau kesembuhan yang sempurna. Ia hanya memohon diberi hati yang lapang untuk memaafkan dan kekuatan untuk tetap teguh di jalan yang benar. Hari-hari berlalu dengan damai, seolah semua yang pernah menimpa mereka hanyalah kenangan pahit yang mulai mengendap di dasar ingatan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Bekas luka di betis Pak Darmawan. Luka itu sudah kering, tapi bekasnya tetap terlihat jelas, seperti tanda yang ditinggalkan oleh masa lalu. Setiap kali ia duduk di teras rumah, memandang kolam lelenya yang tenang, ia sering mengusap bekas luka itu sambil tersenyum kecil. Ini bukan sisa sakit, Bu. Ini tanda bahwa saya pernah menang, katanya suatu sore pada Bu Ningsih. Bu Ningsih hanya mengangguk sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa berat perjuangan yang pernah mereka jalani. Suatu hari, ketika Pak Darmawan sedang duduk di warung langganannya, ia kembali bertemu dengan pemilik toko oleh-oleh yang dulu pernah bercerita tentang pedagang dari desa sebelah yang iri padanya. Dengan nada pelan, pemilik toko itu berbisik, "Pak, saya baru dengar kabar. Orang itu sudah meninggal." Pak Darmawan terdiam. "Siapa?" "Itu, pedagang keripik yang dulu sering iri sama Bapak. Katanya dia sakit aneh. Badannya bengkak, tapi nggak jelas sakitnya apa. Banyak orang bilang santetnya balik ke dirinya sendiri." Pak Darmawan menghela napas panjang. Innalillahi. Ia tak ingin bertanya lebih jauh. Ia tak ingin mencari tahu detailnya. Ia hanya mengangguk, lalu menatap kosong ke jalanan desa yang lengang. Malam harinya, Pak Darmawan merenung lama di teras rumah. Ia ingat, Ustadz Malik pernah mengatakan, santet itu seperti anak panah. Kalau tidak tepat sasaran, ia akan kembali kepada yang melepaskannya. Pak Darmawan tak pernah mendoakan keburukan untuk siapapun, termasuk orang yang pernah mengiriminya santet. Ia tahu, semua sudah menjadi ketetapan Tuhan. Apa yang datang kepadanya, ujian, penderitaan dan luka itu bukan sekedar cobaan, tapi pelajaran. Ia belajar bahwa tidak semua persaingan harus dibalas dengan dendam. Tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan amarah. Kadang, yang lebih sulit justru adalah memaafkan tanpa tahu siapa yang harus dimaafkan. Sebelum tidur malam itu, Pak Darmawan berdiri lama di depan kaca. Ia menatap wajahnya sendiri yang mulai menua, lalu menunduk menatap kakinya yang masih menyimpan bekas luka itu. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih Gusti. Engkau sudah memberi saya pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh." Di luar sana, malam kembali hening. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada lagi bau busuk. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun, jauh di sudut hatinya, Pak Darmawan tahu, cerita ini mungkin telah usai, tapi jejaknya akan tetap hidup, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Dan di dalam keheningan itu, tanpa ia sadari, seekor kucing hitam duduk diam di pagar rumahnya, menatap Pak Darmawan dengan mata yang tak berkedip, sebelum akhirnya berlari pelan menghilang ke balik pepohonan. Apakah itu hanya kebetulan atau sisa bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya pergi? Entahlah, hidup memang tak selalu memberi semua jawabannya. Tapi Pak Darmawan sudah cukup. Ia sudah selesai dengan rasa takutnya. Ia sudah berdamai dengan segalanya. Dan malam itu, ia tidur dengan damai, tanpa beban, tanpa dendam, dan dengan hati yang utuh. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa iri hati dan kedengkian bisa menghancurkan bukan hanya orang lain,
tapi juga diri sendiri. Jika kita menghadapi cobaan seperti ini, jangan pernah lepas dari doa dan keikhlasan. Tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa di tengah kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.